Sejak era purba, manusia sebenarnya sudah tertarik dengan apa yang kita kenal saat ini sebagai komunikasi visual. Para arkeolog telah menemukan lukisan pada dinding gua atau tebing yang dibuat oleh orang-orang purba. Lukisan itu merupakan bukti bahwa sudah sejak lama manusia menggunakan simbol visual sebagai alat komunikasi. Lukisan-lukisan tersebut menurut ilmuwan dibuat untuk menyampaikan pesan atau catatan peristiwa. Gambar dalam gua, sejauh yang diketahui, adalah alat komunikasi visual antar manusia yang paling tua. Membuat gambar dengan lebih presisi kemudian menjadi obsesi manusia. Tidak puas dengan lukisan, orang mencari cara bagaimana bisa membuat gambar seperti aslinya. Sejak zaman sebelum Masehi, prinsip kerja kamera yang kita kenal saat ini adalah buah dari perhatian para ilmuwan masa itu. Perhatian para ilmuwan terutama ditekankan pada fenomena cahaya yang mereka terus amati. Cahaya yang menerobos pada satu lubang kecil setelah mereka amati dapat membentuk sebuah gambar. Kemudian, para ilmuwan di zaman kuno tersebut melakukan eksperimen dan menemukan metode-metode dari fenomena cahaya ini. Lubang kecil yang menjadi tempat menerobosnya cahaya sebagai objek penelitian ilmuwan ini kemudian dikenal hingga saat ini dengan sebutan pinhole. Sebutan ini sebagai gambaran betapa kecil lubang tempat melintas cahaya tersebut. Pinhole adalah lubang jarum. Jauh sebelum teori fotografi dibuat oleh ahli fisika, ahli kimia, dan saat ini ahli elektronik dan komputer, fotografi merupakan karya imajinasi filosof. Benar adanya ketika orang menyebut setiap karya sebenarnya diciptakan dua kali. Pertama diciptakan di dalam pikiran, kemudian kedua diciptakan dalam alam nyata. Yang bisa dicatat oleh sejarah bahwa sejak tahun 470 sebelum Masehi, fotografi sudah diciptakan pada pikiran. Seorang pemikir Cina bernama Moti sudah mencatat prinsip kamera lubang jarum atau kamera obscura. Inilah catatan paling awal soal kamera yang diketahui. Dalam tulisan Cina tersebut, Moti sudah menyebut perangkat kamera yang dalam pikirannya disebut sebagai koleksi flash, atau dia juga mengistilahkan dengan ruang harta karun yang terkunci. Di sisi dunia yang lain, pada tahun 384 sebelum Masehi, lagi-lagi seorang filosof, kali ini dari Yunani, bernama Aristoteles. Aristoteles telah memahami prinsip optik kamera lubang jarum ini. Aristoteles mencatat bahwa hari yang melintasi lubang kecil di antara dedaunan atau lubang saringan atau celah anyaman akan berubah menjadi bulat ketika mencapai tanah. Ini merupakan pencapaian yang lebih maju dari pemikiran yang ditulis pemikir Cina sebelumnya. Pada abad ke-6, kamera obscura benar-benar sudah digunakan. Anthemius, seorang ahli matematika dari Bizantium, telah menggunakan peralatan yang kita kenal sebagai kamera obscura dalam berbagai percobaannya. Kamera obscura berasal dari bahasa Latin, kamera yang berarti kamar, dan obscura berarti gelap. Perangkat ini merupakan perangkat optik yang memproyeksikan gambar pada layar. Pada awal penemuannya, kamera obscura hanya digunakan untuk kebutuhan melukis dan hiburan. Namun, kamera obscura tersebut sudah memiliki bentuk dan sistem prinsip pencahayaan sebagaimana yang digunakan pada kamera saat ini. Perangkat ini terdiri dari sebuah ruang dengan lubang pada satu sisinya,
Kemudian ruang ini memasukkan cahaya dari luar melewati lubang dan berhenti pada sisi lainnya. Saat ini di beberapa tempat kamera obscura dibangun sebagai tempat pembelajaran dan museum. Keberadaannya dipertahankan untuk mengenang teknologi fotografi kuno ini. Ukuran kamera obscura di beberapa tempat bahkan sangat besar. Bahkan di era digital, seorang guru besar fotografi di Amerika Serikat ingin menunjukkan prinsip kerja kamera ini dengan menguji coba kamera obscura dengan perangkat digital. Nama sang profesor tersebut adalah Abelardo Morel, profesor emeritus fotografi kelahiran Kuba. Dia melakukan eksperimen dengan melangkah mundur. Morel mempraktekkan teknik ruang gelap pada kamera obscura untuk direkam dengan kamera digital. Pada abad 10 Masehi, seorang ahli fisika dan matematika muslim berkebangsaan Arab mencoba membuat formasi bayangan. Uji coba ini membuktikan bahwa cahaya mengikuti garis lurus. Ilmuwan ini bernama Ibnu Al-Haytham atau di barat dikenal dengan Al-Hazan. Ibnu Al-Haytham menjelaskan cara melihat gerhana matahari menggunakan ruang gelap. Ruang ini sejenis ruang kamera obscura. Ruang kedap cahaya dilengkapi dengan sebuah lubang kecil atau pinhole yang menghadap ke arah matahari. Teori-teori tentang cahaya dan lensa yang pernah dibuat oleh Ibnu Al-Haytham hingga kini masih menjadi ilmu yang bermanfaat, digunakan oleh para ilmuwan sebidang dengannya secara lebih luas. Awal abad 18, seorang ilmuwan yang bernama Joseph Nispornipse mulai membuat media perekam gambar secara permanen. Bahannya terbuat dari lempengan timah. Bahan pekat cahayanya terbuat dari lapisan tipis aspal. Saat itu, eksposur yang digunakan sangat lama. Ada yang mengatakan 8 jam, tapi mungkin beberapa hari. Sebagai gambaran eksposur yang panjang itu, bila kita ingin diabadikan dengan menggunakan medium aspal ini, kita mestilah diam tak bergerak selama 8 jam atau beberapa hari. Gambar yang dihasilkan dari penemuan Nipse ini tentu saja jauh dari sempurna. Namun, inilah titik awal umat manusia mengetahui bahwa gambar yang dihasilkan dari pantulan cahaya terbukti dapat diabadikan. Hasil eksperimen Nipse ini menjadi titik tolak bagi ilmuwan untuk mencari media perekam yang semakin baik dengan ditemukannya sensor digital.